Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Miskari selaku dosen pengepu mata kuliah Ulumul Hadis, yang mana beliau pada saat ini sampai saat ini masih bisa memberikan ilmunya kepada saya, sehingga pada saat ini saya bisa menerangkan sedikit terkait dari apa-apa ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada saya. Baik, kami di sini ingin meringkas sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, yaitu meringkas materi yang telah ditentukan, yaitu materi hadis dhaif dari mata kuliah Ulumul Hadis. Dan saya sendiri atas nama Abdul Rahim dengan NIM 1201074. Baik, saya akan melaksanakan ketentuan-ketentuan UAS yang telah ditentukan, yaitu yang pertama menerangkan atau memaparkan sedikit terkait tentang ulumul hadis, tentang hadis dhaif. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan menerangkan macam-macam dari hadis dhaif. Kemudian yang ketiga hukum daripada hadis dhaif tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu contoh hadis dhaif yang bisa dilakukan atau bisa diamalkan, serta contoh daripada hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan. Baik, saya akan memulai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam melaksanakan UAS pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan ataupun menerangkan terkait tentang definisi ataupun pengertian daripada hadis dhaif itu sendiri. Baik, masuk ke langkah yang pertama, yaitu menjelaskan daripada pengertian hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi sebelum saya menjelaskan satu persatu definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, saya akan memberikan pemahaman sekilas tentang definisi di atas, yaitu untuk mendefinisikan secara istilah dari hadis dhaif banyak versi daripada ulama. Namun di antara perbedaan banyaknya pendapat ataupun pengertian dari secara istilah dari hadis dhaif, tujuan ataupun maksud utama tidak ada yang berbeda. Namun secara sekilas pembahasan dari ulama-ulama tersebut yang berbeda. Akan tetapi tujuan daripada maksud akhir daripada hadis dhaif itu sama. Kemudian di antara definisi hadis yang telah diterangkan oleh ulama, yang pertama menurut ulama, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Kemudian selanjutnya menurut ulama yang kedua, hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Apa itu hadis makbul? Yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian ulama mendefinisikan hadis dhaif. Pada definisi yang ketiga ini disebutkan secara tegas bahwa hadis dhaif adalah hadis yang salah satu syaratnya hilang. Dan para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif. Al-hadisu ad-dhaifu huwal haitsul ladzi lam yujma' sifatul hadis sahih wala sifatul hadis. Di mana artinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis. Demikian pemaparan daripada ulama terkait tentang definisi hadis dhaif. Baik, dari empat langkah yang pertama yaitu pengertian hadis dhaif sudah saya jelaskan atau saya terangkan sedikit. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam daripada hadis dhaif. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan macam-macam hadis dhaif. Secara garis besar, yang menyebabkan suatu hadis digolongkan menjadi hadis dhaif dikarenakan dua hal, yaitu yang pertama gugurnya rawi dalam sanadnya, kemudian yang kedua adanya cacat pada rawi atau matan. Dapat dipahami dari
pernyataan di atas bahwa simpelnya dari memahami macam-macam hadis dhaif itu bisa diketahui dengan dua cara, yaitu yang pertama gugurnya rawi dalam sanadnya dan adanya cacat pada rawi dan matan, maka dari hadis tersebut bisa dinyatakan hadis dhaif. Baik, akan saya sebutkan yang pertama yaitu hadis mursal daripada macam-macam hadis dhaif. Yang pertama hadis mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Yang dimaksud terlepas yaitu hadis yang terlepas yaitu hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in atau hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan gugur di sini adalah nama sanad terakhirnya tidak disebutkan. Dan yang dimaksud rawi di akhir sanad yaitu rawi pada tingkat sahabat. Jadi hadis mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi sebagai rawi yang seharusnya menerima langsung dari Nabi. Contohnya hadis mursal, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, antara kita dengan kaum munafik ada batasnya, yaitu menghadiri jemaah Isya dan subuh. Mereka tidak sanggup menghadirinya. Hadis riwayat Malik. Kemudian yang selanjutnya macam-macam dari hadis dhaif yaitu hadis munqati. Menurut bahasa, hadis munqati berarti hadis yang terputus. Hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut. Para ulama berbatasan hadis munqati adalah hadis yang gugur satu rawi atau dua rawi yang tidak beriringan menjelang akhir sanadnya. Bila rawi di akhir sanadnya adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi'in. Jadi hadis munqati bukanlah hadis yang tingkat sahabat yang gugur, tetapi minimal gugur seseorang pada zaman tabi'in. Kemudian yaitu hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal menurut bahasa hadis mu'dhal berarti hadis yang sulit dipahami. Para ulama berbatasan hadis mu'dhal adalah hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Contoh hadis mu'dhal yang gugur rawinya dua orang sebelum sahabi seperti hadis Imam Malik yang termuat dalam kitab Muwatta, yang artinya budak itu harus diberi makanan dan pakaian secara baik. Hadis riwayat Ibnu Malik. Kemudian macam-macam dari hadis dhaif. Yang keempat yaitu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Kegugurannya intiqo. Sanad pada hadis mu'allaq dapat terjadi pada sanad yang pertama, pada seluruh sanad, atau pada seluruh sanad selain sahabat. Contoh hadis mu'allaq, Bukhari berkata kepada Malik dan Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, yang artinya seperti ini: janganlah kamu melebihkan sebagian nabi dan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dari macam-macam hadis dhaif yang telah saya sebutkan di atas itu merupakan macam-macam dari hadis dhaif yang merupakan langkah kedua dari tugas UAS kami pada kali ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu hukum daripada hadis dhaif tersebut. Baik, selanjutnya masuki langkah hukum daripada hadis dhaif. Selanjutnya yaitu hukum daripada hadis dhaif. Adapun pendapat muhaddisin tentang kehujanan hadis dhaif yaitu pendapat pertama, hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik secara berkenaan dengan masalah halal haram maupun kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkan. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan sebagainya. Kemudian mengenai hukum hadis dhaif, pendapat yang kedua, dipandang baik mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Kemudian yang terakhir, pendapat ketiga, hadis dhaif sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadhailul amal maupun yang berkaitan dengan hal haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada kaidah Abu Bakar Ibnu Ar-Rabi. Di atas merupakan hukum daripada hadis dhaif menurut pendapat berbagai ulama muhaddisin yang memberikan pendapat tentang hukum-hukum yang bisa diambil ataupun untuk menggunakan hadis dhaif tersebut. Kemudian menginjak ke langkah yang terakhir yaitu
contoh daripada hadis dhaif yang bisa diamalkan serta hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan. Adapun contoh daripada hadis dhaif yang bisa untuk diamalkan karena fadhail amal seperti hadis juga ini. Man qara'al Qur'an wastadharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalallahu bihil jannata wa syafa'a fi asyrati min ahli baiti kulluhum wajabat lahun nar. Yang artinya barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian dia menghafalnya dan menghalalkannya apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, niscaya dengannya Allah akan masukkannya ke dalam surga dan dapat beri syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafidz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dalam diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarga yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafidz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan dipotong oleh hadis-hadis dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hadis hasan lainnya. Sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seorang untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dari hadis di atas dapat diambil pemahaman bahwa hadis di atas menjelaskan tentang seorang yang menghafal Al-Quran dan bisa menyelamatkan keluarganya 10 dari anggota keluarganya sendiri. Nah, dari hadis tersebut menerangkan bahwa hal demikian dapat memberikan penyemangat bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran serta bisa dijadikan sebagai fadhailul amal agar amal-amal yang mereka perbuatan menjadi amal yang membuat dirinya untuk senantiasa semangat beramal beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya yaitu contoh daripada hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai atau tidak bisa diamalkan. Seperti contoh yang ada pada hadis dhaif macam-macamnya, yaitu hadis mursal yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana wa bainal munafiqin syuhudul isya wa subhi la istati'una rawahul Malik, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kita dengan kaum munafik ada batas, yaitu menghadiri jemaah isya dan subuh. Mereka tidak sanggup menghadirinya. Hadis riwayat Malik. Dari hadis di atas, kebanyakan ulama memandang hadis mursal sebagai hadis dhaif dan tidak diterima sebagai hujjah. Tetapi sebagian kecil ulama termasuk Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hambal dapat menerima hadis mursal menjadi hujjah bila rawinya adil. Berarti sudah jelas dari macam-macam hadis dhaif, yaitu pada macam di hadis mursal di situ contoh apabila ada hadis mursal maka di situ tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau pegangan. Namun ulama yang lain bisa memberikan suatu pendapat bisa hadis mursal dijadikan sebagai hujjah dengan syarat bila rawinya adil. Baik, dari tugas UAS yaitu ujian akhir semester dengan penilaian meringkas materi hadis dhaif dari mata kuliah Ulumul Quran. Mungkin saya rasa apa-apa yang telah menjadi persyaratan untuk ketentuan-ketentuan untuk mengikuti kriteria UAS sudah saya lakukan. Langkah yang pertama yaitu menjelaskan terkait tentang materi hadis dhaif, kemudian yang kedua yaitu macam-macam, kemudian yang ketiga hukum, kemudian terakhir 4 yaitu contoh daripada hadis dhaif yang bisa diamalkan dan serta yang tidak bisa diamalkan. Demikian dari saya atas nama Abdul Rahim. Sebelum menutup presentasi ataupun video pada kali ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengupu yaitu Bapak Miskari, yang mana pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada beliau, di mana beliau sangat berkorban
Tanpa beliau kami tidak mungkin bisa berada di posisi seperti ini, yaitu mengkaji ulumul hadis bersama beliau. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih serta saya mohon maaf, minta maaf jika ada kesalahan pada diri kami. Mulai dari pertama saya mengenal beliau dan belajar kepada beliau, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sopan ataupun tidak pantas untuk beliau. Maka dari saya atas nama Abdurrahim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari saya Al-Fakir Al-Hakir. Akhir kata dari saya ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.